yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sama kita nyanyikan dari awal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Shalom, shalom, puji nama Tuhan. Siapa yang sepanjang minggu ini merasakan berkat Tuhan yang luar biasa boleh lambaikan tangan. Haleluya. Baiklah, sebelum kita menentukan Mazmur 91, saya undang berdiri Bapak Ibu sekalian. Mari kita sama-sama mengucapkan Mazmur 91 dalam iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih
Haleluya Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus kalau pagi hari ini Tuhan Yesus kami boleh sama-sama Tuhan, jemaat-Mu Tuhan berkumpul di sini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, dalam ibadah ini Tuhan kami mengundang Engkau ya Roh Kudus beracara ya Tuhan. Semua kami dipenuhi dengan hikmat kuasa Roh-Mu Tuhan. Urapi kami ya Bapa, urapi kami ya Roh Kudus, sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan ya Bapa. Semua kami boleh merasakan luar biasa manisnya kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, beracaralah ya Bapa. Kami undang dengan segenap hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk dengan hadirat Tuhan. Betapa besar Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak
Hanya namamu Tuhan yang boleh menguatkan kami ya Bapa. Tak tergoyahkan.
Terima kasih karena Engkau telah memberikan hidupmu bagi kami ya Bapa. Untuk itu Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesusku. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan
Bunda memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu yang luar biasa hadir di tempat ini ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik ya Tuhan. Biar kiranya ya Bapa, Kau berkati kami yang memberi ya Bapa. Kau berkati setiap pekerjaan tangan kami ya Tuhan. Kau tambahkan lebih-lebih lagi supaya kami boleh memberkati-Mu, memberkati gereja-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Bapakku yang baik, kami siap untuk memberikan yang terbaik ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan
kasih setiamu tak berkesudahan bagi kami. Penyertaan-Mu tidak pernah lekang oleh waktu. Kami bersyukur ya Bapa, Tuhan sudah menyertai hari-hari kami sepanjang tahun 2025. Dan sekarang ini ya Bapa, tahun 2026 kami awali terus dengan pujian, ucapan syukur dan pengharapan iman yang dahsyat kepada setiap janji kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan sekarang waktunya kami mau duduk diam. Kami mau menenangkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami, roh kami. Tetapi kami membuka hati kami bagi setiap kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami menyerahkan hati kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Lepaskan hati kami yang lama, gantikan hati kami dengan hati yang baru, hati seorang murid, hati yang adalah tanah yang subur. Sehingga setiap firman yang kami terima berakar dengan kuat, bertumbuh dan subur, dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Semua yang percaya katakan amin. Kita ucapkan syukur pada Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Tahun 2026 sudah kita mulai 2 minggu ini ya. Tetapi kita percaya bahwa semakin hari semakin bertambah. Ada amin? Ya. Iman kita yang menyelamatkan kita, iman kita yang memberkati kita. Memang orang harus berusaha ya, harus pintar sekolah dan sebagainya. Tetapi lebih dari itu berkat berasal dari Tuhan. Ada amin? Untuk itulah kita belajar hari ini. Tema kita adalah bountifully ya, berkelimpahan. Kenapa tema ini diambil? Ya, agak unik ya, temanya berkelimpahan. Tapi kenapa sih? Sebenarnya kita mulai next dari minggu lalu, yaitu amanat agung. Begini Bapak Ibu Saudara, tahun ini Pak Niko ya, sudah mencanangkan bahwa tahun 2026 adalah tahun amanat agung, the year of the Great Commission, tahun amanat agung. Diambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, apa hubungannya kita dengan bountifully sekarang ini? Berkelimpahan yang akan kita jalani. Begini Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu adalah Raja. Ada amin? Kalau Tuhan adalah Raja, kita anak Raja. Ada amin? Itu harus kita tanamkan dalam hati kita. Kita bukan manusia biasa, kita adalah anak Raja. Nah, kalau Tuhan memerintahkan kita, pasti apa? Tuhan akan memberkati kita. Tuhan bukan Allah yang curang. Contohnya, Tuhan memerintahkan kepada kita pergi ke Surabaya, misalnya. Kemudian pergi ke Surabaya cuma disuruh doang, pahit, nggak ada apa-apanya. Pasti nggak mungkin dong, nggak dikasih duit, nggak dikasih transport, nggak dikasih hotel, nggak dikasih apapun, suruh pergi ke sana. Itu adalah manusia, banyak curangnya. Tetapi ingat, Tuhan tidak seperti itu. Ada amin? Kalau Tuhan memberikan perintah kepada kita, pergilah ke seluruh dunia. Dunia kita apa? Di tempat ini ujung dunia kita, ya di sini Medland Cibitung ini di ujung dunia kita. Di mana kita berada, disitulah tempat di mana kita harus ditanam, tempat di mana kita harus melayani. Dan kalau Tuhan nyatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, artinya apa? Bahwa di tempat di mana kita berada, Tuhan sudah memberikan segala sesuatu. Ada amin? Supaya kita bisa melaksanakan amanat agung. Jadi kalau Tuhan memberikan perintah bukan kosongan, ingat ya, di pikiran kita, di hati kita, kalau kita percaya kepada firman Tuhan, kita nyatakan berkat Tuhan berkelimpahan. Amen. Untuk apa? Bukan untuk kita bangga-bangga, gue kaya, gue dilimpahi Tuhan, gue diberikan talenta yang luar biasa, bukan itu. Ya. Karena itu tidak dibawa ke surga, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi perintah yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita, adalah disertai dengan kelimpahan dengan maksud apa? Supaya nama Tuhan ditinggikan. Supaya semua orang bisa melihat bahwa anak-anak Tuhan itu bertumbuh berbuah dengan dahsyat. Saya bangga menjadi anak Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga bangga. Di sini kita mengajarkan bahwa kita anak Tuhan, bukan orang yang menderita. Bukan orang yang menderita. Kalau ada pengajaran bahwa orang Kristen harus menderita, ya silakanlah, nggak apa-apa. Ya.
Penderitaan kita bukan seperti itu. Rasul Paulus juga menderita dalam mengajarkan Injil, tetapi bukan menderita karena nggak punya duit. Tolong bedakan lo ya. Rasul Paulus itu duitnya banyak, sehingga dia bisa memberitakan Injil ke seluruh daerah Romawi saat itu. Ya, dia melayani dengan duitnya sendiri. Menderitanya bagaimana? Dia diserang sono sini karena dia memberitakan kebenaran Injil. Jadi bedakan itu, bedakan. Tuhan memberkati hidup kita berkelimpahan supaya bisa memberitakan Injil. Nanti kita bahas berkelimpahan itu apakah hanya uang saja? Nah, apakah ada hal yang lain yang Tuhan berikan kepada kita? Nomor satu, kalau Tuhan sudah memberikan perintah, yang pertama kali dilakukan oleh Tuhan adalah Tuhan menyertai kita. Amin. Next. Firman Tuhan katakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Tuhan Yesus ngomong, Tuhan Yesus juga yang menjamin. Jaminannya apa? Tuhan Yesus sendiri yang menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mati, dibangkitkan, dan sekarang ada di surga. Amin. Tapi gimana caranya Tuhan Yesus menyertai kita? Orang Tuhan Yesus sudah ada di surga kok. Coba kita lihat di dalam Matius 18 ayat 20. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di mana? Di tengah-tengah mereka. Di sini ada berapa orang? Lebih dari 2 atau 3. Berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita? Dahsyat dong. Dia yang sudah ada di surga ada di tengah-tengah kita. Terus di surganya hilang dong? Nah, tidak, itu kan karena Tuhan itu omnipresent, maha hadir. Dia bisa ada di tempat dimanapun di seluruh dunia dalam waktu yang sama. Itu Tuhan kita. Kalau manusia, saya ada di tempat ini, nggak ada di rumah dong, nggak ada di tempat kerja dong. Ya. Tetapi Tuhan Yesus adalah Allah. Maka kalau Tuhan Yesus janjikan kalau 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Di sini Tuhan Yesus ada. Makanya hormati persekutuan. Hormati setiap pembicaraan bersama dengan Tuhan. Bahkan 2 atau 3 orang yang paling kecil itu ada di mana? Di rumah tangga. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau suami istri ngobrol tentang firman Tuhan, berdoa bersama, ingat pada saat itu Tuhan hadir di tengah-tengah rumahmu. Dan ketika Tuhan hadir, dia tidak datang dengan tangan kosong. Karena dia adalah Tuhan. Tempat yang paling diberkati adalah tempat di mana raja ada. Amin. Kalau raja ada, raja turun, raja datang, itu bukan sendirian, badannya dia doang, tetapi beserta dengan semua pengawal-pengawalnya, beserta dengan semua kelimpahan yang ada di surga. Jadi hadirkan Tuhan di tengah-tengah rumah tangga. Dan biasakan berdoa bersama dengan keluarga, minimal 2, suami dan istri. Ya syukur sama anak-anak, sama tetangga, sama tempat yang lain. Karena ingat, firman ini berlaku dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena yang ngomong siapa? Tuhan Yesus sendiri. Amin. Jadi gak usah khawatir. Tuhan Yesus yang dulu hadir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem, sekarang ada di tempat ini. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Saya paling bersyukur kalau ada di tengah-tengah persekutuan jemaat. Karena saya bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Kalau kita di rumah, kemudian ada orang tua datang, kerasa nggak? Di rumah kita ada orang tuanya, kerasa nggak? Pertanyaannya, kerasa dong. Kita bisa merasakan rumahnya ada orang tua, ada keluarga, atau tidak ada. Presence of the God also can be felt. Kehadiran Tuhan juga bisa kita rasakan. Makanya ketika kita tadi memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, sukacita kita melimpah-limpah. Amin. Roh kita menyala. Itulah bukti Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Itu bukti yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Itu adalah privilege, hak dari seorang anak-anak Tuhan untuk bisa merasakan kehadiran Bapaknya di tengah-tengah mereka. Amin. Yang luar biasa adalah bukan hanya Tuhan Yesus saja menjanjikan ada di tengah-tengah kita. Next. Pertolongan yang lain
juga Tuhan memberikan Roh Kudus. Ini akan selalu saya ulang-ulang supaya kita bisa memahami bahwa kita bukan manusia biasa. Kita bukan manusia duniawi. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14, setelah perjamuan terakhir, sebelum Tuhan Yesus sengsara, wafat dan disalibkan, Tuhan Yesus berfirman kepada muridnya, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Dahsyat kan? Kalau tadi di tengah-tengah persekutuan ada Tuhan Yesus, tetapi penolong ini terjadi secara apa? Pribadi. Seorang penolong yang lain. Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 26 berikutnya Tuhan Yesus katakan, penghibur, yaitu siapa? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah, yaitu Roh Kudus yang akan apa? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu, mengajar tentang firman Tuhan. Dan yang kedua, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi fungsi Roh Kudus adalah mengajar kita tentang firman Tuhan. Setelah diajar, apa yang terjadi? Ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, Roh Kudus mengingatkan kita. Saya percaya setiap anak Tuhan punya pengalaman iman bersama dengan Roh Kudus. Ketika dia bekerja, ketika dia menghadapi masalah, ya, kemudian ada dorongan berkata, jangan khawatir. Ada amin? Siapa yang ngomong? Itu bukan kata hati, itu kata Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Roh Kudus mengingatkan tentang firman Tuhan. Ketika kita melihat jalan yang buntu, Tuhan ngomong, lihat samping, ada jalan keluar, pakai pola yang lain. Diberikan hikmat, kepandaian lebih dari itu. Itu adalah Roh Kudus. Jadi kalau kita memahami itu, kita bisa menjalani hidup dengan sukacita. Kalau kita melihat, aduh sakitnya aku gak sembuh-sembuh, Roh Kudus ngomong, doakan. Doa di dalam iman akan menyembuhkan orang itu. Yang ngomong siapa? Roh Kudus. Sekalipun kita tidak mendengar secara audible, tetapi hati kita bisa merasakan kok. Setiap anak Tuhan pasti bisa merasakan Roh Kudus. Ada amin? Bisa merasakan, karena Roh itu ada di dalam dirimu. Caranya berbeda-beda. Ketika engkau melihat YouTube, tiba-tiba ada hal yang dinyatakan dalam rohmu, ini benar. Hidupmu akan seperti ini, akan ditopang, dijaga oleh Tuhan, gak usah khawatir. Itu kata Roh Kudus yang mengajarkan tentang firman Tuhan. Jadi Roh Kudus berkata melalui banyak hal sehingga bisa menangkap firman Tuhan. Sehingga kita bisa pergunakan firman ini untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Jadi beruntunglah kita semuanya sebagai anak Tuhan. Bukan hanya Tuhan Yesus yang menyertai kita, tetapi di dalam diri kita ada siapa? Roh Kudus. Selalu ingat. Ya, manusia terdiri atas apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Harus ingat itu. Banyak orang Kristen nggak paham soal itu, karena pikirnya jiwa dan roh itu sama. Tidak. Ya, tubuh dan jiwa bisa mati dari debu menjadi debu. Tetapi roh ini kalau mati tidak bisa mati. Nah, roh ini kalau tidak disertai oleh Roh Kudus tidak bisa naik ke surga. Itulah sebabnya manusia biasa ketika mati rohnya masuk neraka. Ya, apapun kebaikannya tidak bisa mengubah orang itu masuk ke surga, selain daripada roh Allah bersatu dengan roh manusia itu. Hanya roh Tuhan yang bisa membawa roh kita masuk ke surga. Ada amin? Kalau kita memahami rahasia yang dahsyat ini, kita nggak akan bertanya-tanya lagi, aku nanti masuk surga atau enggak. Enggak Bapak Ibu Saudara. Ya, jaminan sudah aku terima karena rohku sudah dipersatukan dengan Roh Kudus. Keren loh. Hanya janji ini diterima oleh anak-anak Tuhan, bukan yang lain lagi. Orang-orang dengan kesalehannya, kebaikannya, sehebat apapun, rohnya tidak bisa masuk surga. Hanya ketika roh manusia dituntun oleh Roh Kudus, mereka bisa masuk ke surga. Dan itu bagian dari Bapak Ibu Saudara dan saya. Fungsi Roh Kudus membuat roh manusia masuk surga. Tetapi fungsi Roh Kudus ketika manusia itu masih hidup, dia menjadi seorang penolong, penghibur.
mengajarkan firman Tuhan, mengingatkan kebenaran firman Tuhan. Luar biasa loh. Bahkan Roh Kudus ini yang membuat kita mampu mempunyai kuasa untuk memberitakan firman Tuhan. Kita tahu sejarah mengenai Roh Kudus yang terutama adalah ketika Pentakosta. Tuhan Yesus berfirman ketika naik ke surga kepada muridnya, kamu jangan kemana-mana. Kamu berkumpul di Yerusalem di upper room, ruangan atas. Berdoa di sana. Ada 120 orang. Ya, mereka ketakutan karena apa? Tuhan Yesus yang sudah disalib. Kemudian berikutnya Tuhan Yesus bangkit dong. Bersama-sama dengan mereka dong. Mereka bersuka cita. Tapi kemudian tiba-tiba Tuhan Yesus naik ke surga. Terus siapa yang menolong saya, menyertai saya? Akhirnya di upper room mereka berdoa, Tuhan tolong, terus mereka berdoa. Dan ketika Pentakosta, Roh Kudus turun atas para rasul. Dan ketika Roh Kudus menguasai setiap orang, ingat, Petrus berdiri di depan jemaah yang sedemikian banyak dan dia berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Ada amin? Yang pertama, Roh Kudus membuat kita mampu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nggak usah dipikir aku bisa ngomong atau tidak, nggak usah dipikir. Ya. Para rasul itu orang-orang yang sederhana, bukan orang orator, bukan pemimpin dan sebagainya. Tetapi ketika dia dituntun oleh Roh Kudus, mereka bisa berbicara. Nomor 1, ya, mereka bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan yang lebih lagi apa? Roh Kudus membuat orang dijamah oleh Tuhan. Banyak orang berpikir, kalau aku menyampaikan firman Tuhan, mereka dengar nggak ya? Mereka bisa paham atau enggak ya? Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan, nggak usah dipikirin. Tugas kita hanya menyampaikan. Orang dijamah Tuhan, orang bertobat itu bukan karena kita, tetapi karena kuasa Tuhan. Ada amin? Banyak kesaksian yang sangat sederhana, orang-orang yang sederhana, ngomongnya juga sederhana biasa saja. Tetapi ketika orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menyampaikan hati isi hati Tuhan, mereka menyampaikan kasih, orang-orang dijamah. Murid Tuhan Yesus yang keren itu Rasul Paulus, karena dia muridnya Gamaliel, dia ahli Taurat. Tetapi yang lain itu orang biasa-biasa aja. Tetapi mereka bisa pergi kemana-mana mengabarkan Injil. Bukan karena kepandaian mereka, tetapi Roh Kudus yang memberikan kuasa. Mereka bisa mempertobatkan orang karena apa? Roh Kudus yang menjamah orang yang diberitakan firman. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Pak Niko sampaikan bahwa tahun ini 2026 adalah the year of the Great Commission, tahun amanat agung, mengalirlah bersama dengan Roh Kudus. Ada amin. Waktunya dimanapun engkau berada, engkau bekerja dengan penuh sukacita. Tunjukkan bahwa engkau anak Tuhan. Waktunya dimana engkau bersekolah, engkau lakukan studimu dengan sebaik-baiknya sebagai seorang anak Tuhan. Ketika engkau dalam rumah tanggamu, di lingkungan rumah, nyatakan bahwa engkau anak Tuhan. Nanti Roh Kudus itu yang akan bekerja, menjamah orang. Ada orang berkata, kalau orang saya doakan mau atau enggak ya? Bapak Ibu Saudara, nggak usah peduli. Yang penting berdoa saja. Di gang kita biasa orang, kita biasa mendoakan orang, ya kita doakan supaya sembuh. Sekarang ini kalau ada orang sakit atau apa, mereka minta tolong doakan, sekalipun mereka non Kristen. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa doa orang Kristen itu berkuasa. Jadi apapun mereka kalau ada masalah, ada sakit, tolong doakan ya. Kalau kita mendoakan mereka, Tuhan memberkati, cepat sembuh, alhamdulillah ya, dijawab. Betul itu, artinya doa-doa kita melintasi adat, budaya, dan agama. Karena kita tidak menyampaikan agama, kita menyampaikan kasih Tuhan. Karena apa? Kita mengasihi mereka semuanya. Karena apa? Orang melihat bahwa kehidupan kita penuh dengan cahaya kemuliaan Tuhan yang mengalir atas mereka. Bapak Ibu Saudara, ya, orang biasa saja bisa melihat kok.
Orang ini murah hati atau tidak, orang ini penuh kasih atau tidak. Ada amin? Yang paling kelihatan begini, kalau ada tukang amen atau tukang minta-minta, itu dia punya kemampuan untuk bisa melihat bahwa orang ini murah hati atau tidak. Tapi saudara, kalau walaupun kelihatannya dandanannya mewah atau apa, tapi dia langsung minggir, dilewatin. Kenapa? Dia tahu bahwa orang ini tidak murah hati. Dan luar biasanya, anak-anak Tuhan itu selalu disamperin. Rumah anak Tuhan selalu disamperin. Kenapa? Karena mereka tahu ada kemurahan hati. Ada amin. Ada kasih, ada perhatian, ada sukacita. Dan itu terkenal kok. Nggak usah khawatir. Ketika Bapak Ibu Saudara tinggal di satu rumah, ada tukang amen, orang akan terus datang. Terus berikan kasih dengan doa-doa supaya orang-orang dijamah oleh Tuhan. Ketika aku naik mobil, ada orang nyamperin, berikan dengan kasih. Jangan ngomel. Ini udah dikasih kemarin udah dikasih. Biarin aja. Engkau bisa memberi karena engkau sudah diberi. Ada amin. Pertanyaan saya. Engkau lebih suka memberi karena sudah punya atau tidak mau memberi karena nggak punya? Ciri khas Tuhan itu. Engkau diberi supaya engkau memberi. Engkau dikasih supaya engkau mengasihi. Ada orang berkata, aduh pajak saya mahal banget ini. Pajak saya mahal banget. Ya potongan pajak ya. Ada pertanyaan saya untuk Bapak Ibu Saudara. Lebih suka bayar pajak mahal atau bayar pajak sedikit atau nggak bayar pajak? Kalau saya lebih suka bayar pajak yang paling mahal. Kenapa? Karena berkat saya lebih banyak. Pemerintah pun tahu bahwa dengan upah minimum sekian nggak dipajakin, udah dijamin nggak dipajakin, kurang dari 50 juta setahun nggak ada pajaknya. Tapi nggak mau nggak bayar pajak atau bayar pajak mahal, bayar pada 2 digit setahun. Ya, lebih suka bayar pajak mahal dong. Itu artinya apa? Bahwa saya sudah diberkati banyak untuk memberkati bangsa Indonesia. Ada amin. Biasakan seperti itu. Itu artinya apa? Berkelimpahan. Ada amin. Next. Ini hal yang luar biasa. Bahwa kita bisa memberi, kita bisa melakukan segala sesuatu karena Tuhan nyatakan engkau adalah anak Tuhan. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Artinya ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan, Tuhan memberi kita kuasa. Bukan hanya mengangkat, tapi diberi kuasa. Dan kuasa itu dahsyat. Kuasa yang ada di surga sekarang milikmu, milik Bapak Ibu Saudara dan saya. Bahkan dinyatakan kita menerima Roh Kudus yang membuat kita bisa berseru ya Aba ya Bapa, real dah. Ketika aku berdoa selalu nyatakan ya Bapa. Kan enak dong. Saya lebih suka ngomong ya Bapa. Kenapa? Karena saya lagi ngobrol dengan babi gue. Ya. Daripada dengan Tuhan yang jauh. Bagi manusia biasa itu Tuhan yang jauh, api yang menghanguskan. Tapi bagi saya dia babi gue. Enak dong. Ada amin. Sehingga kita bisa ngomong ya Aba ya Bapak tolong dong ya gitu. Kan beda dong kalau kita ngomong sama Bapak sama ngomong presiden. Presiden itu jauh. Tapi kalau Bapak kita bisa ngomong. Kita bisa curhat apa saja. Itu kuasa yang dimiliki oleh Bapak Ibu Saudara dan saya. Diangkat menjadi anak Tuhan. Keren banget. Dan ini tidak dimiliki oleh agama apapun. Tuhan yang dahsyat mengangkat kita, memberi kuasa menjadi anaknya sendiri. Nah, kalau kita anak Tuhan, ingat ya, itu bukan nanti. Bukan kita nanti di surga, masuk surga, kita jadi anak Tuhan, kita masuk surga rumahnya gede. Bukan itu. Itu nanti. Selama kita di dunia pun, Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Ada amin? Ketika kita anak Tuhan, kuasa yang ada di surga itu diberikan kepada kita. Next. Ya. Firman Tuhan katakan ya, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular sekalipun mereka minum racun maut. Mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh.
Sudah praktek Bapak Ibu Saudara? Praktek. Ya. Kalau engkau tidak pernah praktek ini, sama saja anak ayam mati di lumbung padi. Di atas padi tapi mati. Kenapa? Nggak pernah dimakanin lumbungnya. Semua kuasa yang ada di surga sudah diberikan kepadamu sebagai seorang anak Allah. Tinggal praktek aja, praktek. Anakmu sakit, doain dalam nama Tuhan Yesus dan berkata, aku tumbang setengah anakku sembuh. Engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Obat-obat diminum Tuhan melalui obat, anakku cepat sembuh. Diopnam Tuhan berkati, opnamnya jangan lama-lama, 1 hari sembuh. Jadi happy aja bersama dengan Tuhan, praktek. Praktek iman bersama dengan Tuhan, praktek kuasa bersama dengan Tuhan. Kalau ada yang kesurupan ngomong, roh setan aku ikat, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa itu ada pada diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Roh Kudus yang ada dalam dirimu lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Next. Bahkan Tuhan Yesus sendiri katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Yang mempunyai hidup ya, di dunia maupun di surga. Bukan hanya itu, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi 2. Pada Yohanes 10 ayat 10 Tuhan membandingkan antara iblis dan dirinya. Antara iblis, kuasa kegelapan dan kuasa terang dari surga. Pernah Bapak Ibu lihat YouTube tentang penampakan? Tentang rumah yang angker. Tentang okultisme. Tentang ogoh-ogoh, pameran di Bali kan, ogoh-ogoh. Itu tentang Tuhan Yesus atau tentang roh jahat? Ya, namanya giginya panjang-panjang itu roh setan aja ya. Tetapi sedemikian orang memuja setan, bikin orang setan gede-gede, sampai orang ketakutan setengah mati. Sampai orang ngomong, ya udah jangan dikutak-kutik, ya, jangan dikutak-kutik. Kalau ada tempat angker nggak usah dikutak-kutiknya. Nanti kita bisa kena celaka. Itu artinya apa? Yang pertama, kita mengakui eksistensi mereka. Yang kedua, kita menghormati mereka. Yang ketiga, kita takut terhadap mereka. Dan itu diajarkan di seluruh masyarakat di dunia maupun di Indonesia. Orang-orang tua kita dulu, jangan pulang malam-malam, nanti ada banyak setan lewat. Zaman dulu tuh, kalau udah maghrib, anak-anak kecil harus pulang. Kenapa? Karena setan lewat. Dan itu terbawa sampai sekarang ini. Ada Halloween, ya, perayaan tentang orang-orang mati, ada Dracula dan sebagainya. Tapi ingat, Tuhan Yesus ngomong jelas, kalau ada penampakan roh seperti itu, mereka bukan hanya cuma nakut-nakutin doang, tapi mereka bekerja. Kerjanya apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi jangan pernah bangga kalau rumahmu angker. Artinya kalau rumahmu angker ada setan nongkrong di situ secara visual. Artinya apa? Ketika setan nongkrong dia akan bekerja. Dia akan mencuri berkatmu, mencuri damai sejahteramu, mencuri kasihmu, mencuri masa depanmu. Dia akan membunuh, bikin sakit penyakit. Dia akan membinasakan kau mati masuk neraka. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara di rumahnya ada hal-hal kayak gitu, kemudian aduh takut, panggil kita. Ya, nanti kita doakan setan, kita ikat, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Rumahmu adalah rumah Tuhan, bukan rumah setan. Ada amin? Ya, bahkan tetangga-tetangga kita pun kita doakan supaya tidak ditongkrongin kuntilanak. Kuntilanak yang hidup juga ada juga ya. Kita ikat, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Supaya roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Karena ketika roh Tuhan ada, apa yang terjadi? Ada kehidupan. Kemudian yang kedua, kehidupan yang berkelimpah. Itulah ciri dari Tuhan. Ada amin? Nah, kita udah masuk ini, berkelimpahan. Berkelimpahan. Ciri khas Tuhan adalah berkelimpahan. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan meminta kita memberi kita dari kekurangan kita, dari penderitaan kita melayani. Itu sengsara loh itu. Ya. Tetapi ada satu hal Tuhan selalu menyatakan, engkau diberkati berlimpah-limpah. Justru dari kelimpahan ini engkau bisa memberkati orang lain.
Jangan seperti ayam mati di lumbung padi. Kau adalah anak Tuhan, kuasa Tuhan ada padamu. Apapun yang kau doakan, Tuhan jawab. Tetapi tidak pernah dipergunakan, sengsara sekali. Ya, ketika mati dikatakan kamu masuk surga, ya nggak tahu aku masuk surga atau enggak, itu lebih parah lagi. Dan banyak orang Kristen hidupnya seperti ini. Karena di gereja tidak pernah diajarkan secara jelas seperti saya ini. Ya. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, Roh Kudus ada padamu. Roh Kudus itu membuat rohmu masuk surga. Nggak usah dipikirin masuk surga atau tidak. Terus kita hidup di dunia bagaimana? Menjadi saksi Kristus. Ya. Terus kita menjadi saksi Kristus buat apa? Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Tujuannya buat apa? Kita nabung di surga. Ya. Supaya apa? Rumah kita besar di surga. Ada amin. Di sini udah nggak ngomong lagi masuk surga atau tidak. Ada amin. Di sini ngomong rumah kita besar di surga. Ada amin. Kita lagi nabung di surga melalui kehidupan kita, melalui pelayanan kita, kasih kita, terus nabung di surga. Sehingga kita nanti masuk surga, kita melihat rumah kita diberkati Tuhan. Ada upah kita besar di surga. Kelimpahan bukan hanya di dalam ekonomi ya, tetapi Tuhan nyatakan melimpah dalam kebajikan juga. Next. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Cukup ya, cukup. Banyak orang itu diuji bukan karena kekurangan, tetapi karena kelebihan ya. Ketika kekurangan bersama dengan istri menapaki kehidupan baik-baik ya, tapi ketika duitnya banyak mulai ya lira-liri sana sini, cari kuntilanak satu, kuntilanak yang lain ya. Banyak orang diuji bukan karena kekurangan tapi karena kelimpahan. Maka Tuhan katakan cukup. Karena kalau lebih itu jadi penderitaan buat engkau. Cukup itu artinya apa? Ketika butuh rumah kita bisa beli ya. Cukup itu apa? Ketika butuh mobil kita bisa beli. Cukup pada waktunya Tuhan memberikan berkat. Tidak berlimpah-limpah dengan tanpa alasannya, tetapi ada tujuannya. Supaya kita tidak, pikirannya tidak ngawang-ngawang kemana. Yang berkelimpahan apa? Berkelimpahan di dalam pelbagai-bagai kebajikan. Jadi berlimpah-limpah dalam kebajikan. Bapak Ibu Saudara, saya banyak melihat, justru orang yang sangat murah hati itu orang yang sederhana. Saya punya banyak teman yang sederhana, itu murah hatinya, luar biasa. Ada tukang sampah datang dibikinin minum dikasih, ada jajan dikasih. Mana ada orang biasa kasih seperti itu, nggak ada. Justru orang-orang yang sederhana hatinya cepat tersentuh dengan hal semacam itu. Itu artinya apa? Berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Jadi Tuhan meminta kita, bukan hanya kita mampu dalam finansial, tetapi hati yang melimpah-limpah dengan kebajikan. Ada amin. Dan lebih dari itu, next. Tuhan memberikan kelimpahan dalam jawaban doa. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang tidak bisa kita lakukan dengan uang. Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan dengan usaha kita. Kita terikat oleh waktu, pekerjaan, gak bisa kunjungin orang sono sini. Ya, keluarga kita jauh. Tetapi satu hal, Tuhan memberikan kuasa kita di dalam doa. Ada amin. Doa orang benar besar kuasanya. Pertanyaannya, siapa orang benar itu? Orang benar itu Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada amin. Biasakan apapun engkau doakan. Di tengah-tengah grup keluargamu selalu ucapan doa. Ya. Ada yang ngomong, aku mau ke Medan ini, langsung sampaikan, Tuhan memberkati engkau sampai di Medan dengan selamat. Kalau kamu sudah biasa mengucapkan doa, orang akan tahu doamu dinanti-nantikan. Ada amin. Walaupun pikirnya kan cuma doa, enggak. Doa itu menggerakkan kuasa Tuhan untuk bekerja. Ada amin. Pertanyaan saya, doa itu apaan sih? Doa itu apaan sih? Ya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya bahwa Tuhan itu roh, bahwa Tuhan itu roh sanggup menjawab doa dari surga ke dunia, nggak usah berdoa, diem aja, nggak ada gunanya. Banyak orang berdoa tidak tahu kuasa doa itu sendiri.
Ngapain berdoa? Bapak Ibu Saudara, doa itu apa? Ketika kita mengucapkan, kita minta sesuatu dari Tuhan. Tuhan ada di mana? Di surga. Di surga itu dalam bentuk daging atau roh? Roh. Kemudian ketika Tuhan menjawab di dalam daging atau roh? Halo? Di dalam roh dong. Ya. Tetapi setelah turun di dalam roh, Markus 11 ayat 24 dikatakan, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Menerima di mana? Di dalam roh. Maka hal itu diberikan kepadamu. Hanya orang yang levelnya sampai di sini, doanya dari roh menjadi daging, dari roh menjadi fisik, dari roh menjadi aktual kehidupanmu sehari-hari. Karena apa? Engkau sampai di levelnya Tuhan. Kalau engkau nggak percaya seperti ini, nggak perlu berdoa, nggak ada gunanya. Itu cuma formalitas kok. Ya. Tetapi sebetulnya doa ada tujuannya. Tuhan, aku mendoakan anak-anakku supaya diberkati sekolahnya. Yang memberkati siapa? Kan Tuhan. Tuhan bekerja mulai memberkati, diberikan kepintaran, dikirim malaikat-malaikat Tuhan. Percayalah, itu terjadi. Doa itu adalah hubungan manusia dengan roh. Doa itu hubungan kita dengan Tuhan, dengan malaikat-malaikat Tuhan, dengan janji-janji Tuhan. Jadi jangan pernah remehkan bahwa apa yang kita ucapkan secara fisik di dalam kuasa Tuhan itu terjadi. Ada amin. Dan itu bagian Bapak Ibu Saudara dan saya. Engkau adalah anak-anak Allah. Ya, engkau sudah masuk surga, jelas, sudah nggak usah dipikirin lagi. Tugasmu apa? Melaksanakan amanat agung. Bagaimana caranya? Jalani hidupmu bersama dengan firman Tuhan. Roh Kudus yang akan menggerakkan kita untuk melaksanakan apapun yang Tuhan rencanakan kepada kehidupan kita. Kita dipertemukan dengan orang sakit, kita tumpang tangan doa orang, disembuhkan. Kita melihat orang kesurupan, setan ikat hancur dalam nama Tuhan Yesus. Setan lenyap dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang terbeban berat kita doakan, kita minta supaya Tuhan mengangkat beban beratnya. Tuhan lepaskan mereka. Kuasa itu ada padamu. Pergunakan kuasa itu. Dan ketika engkau terus melakukan, engkau sedang menabung di surga. Terus nabung, terus nabung, terus nabung. Sehingga ketika engkau sampai di surga, rumahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Itu adalah anak Tuhan. Ada amin. Itulah kekasih Tuhan. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saya undang pemuji untuk naik ke depan. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar Benar ya Bapak, sekarang ini kami belajar anugerah Tuhan besar dahsyat atas kami. Semakin hari semakin bertambah-tambah, berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Bapak Surgawi, kami siap untuk melaksanakan amanat agung. Karena kami percaya bahwa pengutusan-Mu itu Tuhan berikan dengan segala kelimpahan dari surga. Kelimpahan itu kami terima di dunia ini, sehingga kami bisa melayani Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Kelimpahan di dalam kasih, kelimpahan di dalam finansial, kelimpahan di dalam murah hati, kelimpahan di dalam doa-doa yang dijawab dengan dahsyat oleh Tuhan. Segala kelimpahan itu kami terima di dalam nama Tuhan Yesus.
Bapa Surgawi, kami bersyukur dimanapun kami berada, kami menjadi terang. Semua orang melihat kami melimpah-limpah dengan sukacita, ucapan syukur, kasih, damai, sejahtera. Semua orang bisa melihat bahwa kami anak-anak Tuhan. Cahaya kemuliaan Tuhan yang dahsyat dari dalam diri kami melimpah-limpah keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang dalam diri kami terus nyatakan setiap kebenaran firman Tuhan, meteraikan dalam hati jiwa roh kami, kehendak bebas kami. Meteraikan ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami berpadanan setia menjadi pelaku firman Tuhan yang tak dan setia. Ingatkan kehidupan kami sejak hari ini dan selanjutnya, supaya kami menjadi pelaku firman, berjalan sesuai dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Percaya, mengimani bahwa firman Tuhan ada kuasa yang dahsyat, yang kami bisa pakai, kami kerjakan dalam kehidupan kami untuk melayani Tuhan dimanapun kami berada. Kami bersyukur ya Bapa, karena Kau dahsyat ajaib. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang senantiasa menolong, menguatkan kami. Kami bersyukur kepada Roh Kudus yang ada dalam diri kami, karena Engkau menyertai kami. Bapa Surgawi, hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang ada dalam diri kami akan terus menyatakan setiap kebenaran firman Tuhan, mengingatkan setiap kebenaran firman Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan Yesus katakan amin. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara di dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat hambanya Bapak Indriatmo atas firman-Nya. Tuhan berkati kesehatan dan pelayanannya semakin lebih dahsyat lagi di dalam Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia. Shalom jemaat Tuhan. Damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat menyapa jemaat Tuhan yang terkasih. Tema kita dalam minggu ini adalah Bapakku yang baik. Atas nama Gembala dan tim pengerja, kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Lebih dari segalanya. Berikut kami sampaikan pengumuman GBI FGC dalam sepekan. Berikut jadwal ibadah sepekan. Ibadah Raya Minggu diadakan 2 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 9 pagi dan ibadah kedua pukul 11 siang. Setiap ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah WPI untuk sementara diliburkan. Ibadah full untuk sementara diliburkan. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Kami menyambut jemaat Tuhan yang pertama kali bergabung di tempat ini dan kami mengundang untuk hadir dalam ibadah di minggu selanjutnya. Bagi yang menabur untuk persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu bisa mengirimkan lewat e-wallet atau e-banking ke rekening gereja dengan nomor 5222443661 atas nama GBI FGC. Demikian pengumuman dalam sepekan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Apakah ada dari kita Bapak dan Ibu yang baru pertama kali beribadah di GBI FGC? Silakan lambaikan tangan. Ya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Hanya
Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, Bapa yang kudus, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang Tuhan limpah-limpahkan atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian penyembahan kami boleh menyukakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terlebih kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Gembala Indriatmo Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah firman-Mu itu Tuhan menuntun di dalam setiap langkah kehidupan kami, supaya kami terus Tuhan hidup melekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami terus mengandalkan Roh Kudus, supaya kelimpahan-kelimpahan itu terjadi atas hidup kami, atas FGC ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Engkau memberkati Bapak Gembala Indriatmo yang sudah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Kau berkati kesehatannya Tuhan, Engkau berkati pekerjaan, usaha. Oh Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau memberkati pelayanannya, pengembalaannya di tempat ini terus diurapi Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kiranya Tuhan api kemuliaan-Mu terus memenuhi hamba-Mu. Terima kasih Engkau berkati Ibu Indri sebagai Tuhan penopang pendoa dalam pelayanan Bapak Gembala. Tuhan Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati Tuhan anak-anaknya Tuhan, putra-putrinya Tuhan, Engkau berkati keluarga besarnya Tuhan, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi Bapak pembina kami Pak Insinyur Niko Natoroharjo, juga keluarga besarnya, keempat wakilnya. Engkau pakai Tuhan hamba-Mu ini dengan luar biasa untuk memberkati bangsa-bangsa. Tuhan Engkau berkati Bapak Gembala rayon kami, Bapak Andi Markus Tuhan, juga Ibu Sutanti, kedua putranya Tuhan, keempat wakilnya, juga cabang ranting yang ada di rayon 18 Tuhan. Engkau berkati, biar hamba-hamba-Mu ini Engkau pakai dengan luar biasa. Engkau pakai dengan tuntunan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Tuhan Engkau berkati ya Bapak jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, suami, istri, anak-anaknya diberkati Tuhan. Apa saja yang dikerjakan Tuhan Engkau buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, setiap yang mengambil bagian pelayanan pada pagi hari ini Tuhan, baik WL Singer, imam-imam musik, multimedia, asar kolektan, guru-guru sekolah minggu, petugas keamanan, semua diberkati Tuhan, diurapi lebih lagi supaya di dalam pelayanan kami lebih berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau berkati dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau berkati para pemimpin yang ada di bangsa ini, presiden, wakil presiden, seluruh jajaran pemerintah. Tuhan Engkau berkati sampai Tuhan Yesus RT RW sampai pelosok tanah air. Tuhan Engkau berkati Polri, TNI yang menjaga bangsa ini. Tuhan Engkau berkati, berikan roh takut, roh kebijaksanaan yang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati persembahan yang sudah kami berikan, sucikan, kuduskan, tahirkan. Engkau berkati yang mengelolanya, berkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami hendak pulang ya Bapa. Kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna bagi setiap kami, tidakkan kami sampai di rumah selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Damai sejahtera melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan diperlengkapi doa berkat oleh Bapak Gembala, dan sebelumnya mari bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, dan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Engkau adalah biji mata Tuhan. Engkau adalah anak Tuhan yang dahsyat. Kasih Tuhan berlimpah-limpah atas Engkau, supaya Engkau kembali ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taati firman Tuhan, nyatakan kasih Tuhan, keselamatan bagi semua orang. Untuk itulah Engkau menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau perbuat, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa
dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Supaya yang percaya dan sudah diberkati Tuhan Yesus katakan amin.